Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan melakukan preview pertandingan antara Manchester United melawan Leicester City di ronde keempat FA Cup. Nah, ini pertandingan yang sangat menarik ya teman-teman, karena di pertandingan yang akan berlangsung di Old Trafford dini hari nanti jam 3 pagi ya, kita akan melekan lagi dan akan melihat pertandingan yang menurutku akan sangat menarik untuk dinantikan, karena ya pelatih Leicester saat ini kan Ruud van Nistelrooy yang pernah menjadi pelatih interim Manchester United. Jadi sebetulnya kedua pelatih ini sedang sama-sama survive di klubnya masing-masing ya. Ruud van Nistelrooy sedang survive bersama Leicester City, Ruben Amorim juga sedang survive bersama Manchester United. Dan tim yang akan dihadapi oleh Manchester United juga sudah memahami, sudah mengetahui situasi internal Manchester United ini seperti apa. Jadi akan menjadi laga yang sangat seru untuk ditonton seharusnya. Sebelum kita membahas lebih jauh, yang pertama kita akan mencoba memprediksi siapa saja pemain yang akan menjadi starting 11 di laga dini hari nanti. Karena seperti yang kita tahu ya, kedalaman skuad Manchester United saat ini sangat terbatas. Beberapa pemain juga mengalami cedera. Tapi ya semoga ini akan menjadi line up terbaik di laga dini hari nanti. Dimulai dari penjaga gawang, ya seperti biasa di luar Premier League harusnya Altay Bayindir yang diberi kesempatan. Mengingat Altay Bayindir ketika tampil di kompetisi Eropa, kompetisi domestik, lebih banyak bergunanya dibandingkan Onana. Makanya Bayindir ini kalau kita lihat dia lebih bagus lah secara kualitas, terus meskipun hampir satu musim ya, dari musim kemarin jarang sekali diberi kesempatan, tapi dia tetap bersabar. Dia menunggu momentum untuk mendapatkan kesempatan dan membuktikan kualitasnya. Dan hal itu di musim ini sudah dilakukan oleh Altay Bayindir. Meskipun di awal-awal sempat ada beberapa blunder juga, tapi pada akhirnya dia bisa kembali menunjukkan profesionalismenya sebagai penjaga gawang Manchester United. Maka dari itu fix di laga dini hari nanti Altay Bayindir yang akan tampil sebagai starter. Selanjutnya kalau kita lihat untuk lini pertahanan Manchester United, nah ini cukup rawan ya sebetulnya teman-teman ya. Karena di laga terakhir seperti yang kita tahu Lisandro Martinez terkena cedera ligamen ACL dan membutuhkan waktu sekitar 6-8 bulan. Maka dari itu sampai akhir musim atau bahkan sampai akhir tahun 2025 nanti kita tidak akan melihat penampilan lagi bersama Lisandro Martinez. Ini merupakan kehilangan yang cukup besar menurutku, karena Martinez juga secara performa lagi bagus musim ini. Dia salah satu dari sekian pemain yang bisa improve di era kepelatihan Ruben Amorim. Maka dari itu kalau kita lihat lini pertahanan, sepertinya untuk back tengah kanan ada Matthijs de Ligt, untuk back tengah ada Harry Maguire, dan back tengah kiri ada Leny Yoro. Mungkin itu komposisi terbaik untuk saat ini karena kedalaman skuad juga sangat terbatas. Sedangkan untuk pemain baru seperti Eden Heaven, terus ada pemain akademi juga, Godwill Kukonki, Dante, kemungkinan akan diikut sertakan dan mengisi bangku cadangan. Tapi apakah akan menjalani laga debutnya? Nah, kemungkinan bisa iya, bisa enggak. Tergantung situasi pertandingan dini hari nanti seperti apa. Selanjutnya kalau kita lihat di lini tengah, dimulai dari wingback kanan, sepertinya ada Noussair Mazraoui yang akan mengisi posisi tersebut. Lalu di wingback kiri ada Diogo Dalot. Sedangkan untuk pos gelandang tengah
Harusnya sih Manuel Ugarte dan Bruno Fernandes saja gitu loh. Dua orang ini harusnya menjadi duet di lini tengah Manchester United. Bruno Fernandes dan Manuel Ugarte. Dan yang terakhir kalau kita lihat di lini serang, dimulai dari penyerang kanan ada Amad Diallo bersama dengan Alejandro Garnacho sebagai penyerang kiri, dan ujung tombak kita sulit ya teman-teman ya, karena di pertandingan terakhir ketika Manchester United kalah 0-2 dengan Crystal Palace, Ruben Amorim melakukan eksperimen yang cukup ekstrim dengan menjadikan Kobbie Mainoo sebagai striker utama, dan itu nggak selalu bekerja dengan baik selama jalannya pertandingan. Baru di babak kedua ada Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee yang masuk bersamaan, itu pun tidak memberikan dampak yang signifikan. Maka dari itu kalau kita lihat di pertandingan dini hari nanti, ya nggak tahu ya, Ruben Amorim akan kembali melakukan eksperimen dengan mencoba Kobbie Mainoo sebagai penyerang utama, atau lebih memberikan kesempatan kepada Joshua Zirkzee ataupun Rasmus Højlund. Tapi kalau dari aku pribadi lebih condong untuk memasukkan Rasmus Højlund yang tampil sebagai starter. Karena apa? Karena di pertandingan dini hari nanti ini kan satu leg, jadi hanya ada satu pertandingan. Kalau Manchester United menang, otomatis akan lolos ke babak selanjutnya. Loh, kok sudah bangun nih? Baru setengah 6. Tapi kalau misalkan kalah, ya ini akan menjadi apa ya, hal yang memalukan juga gitu loh, kalah dengan Leicester dilatih oleh Ruud van Nistelrooy yang merupakan mantan pelatih interim dari Manchester United. Nanti akan ada narasi-narasi yang berisikan, nah tuh kan, mending Ruud van Nistelrooy dibandingkan Ruben Amorim, dia saja bisa mengalahkan Manchester United dengan kualitas pemain seadanya. Nah, pasti nanti narasi-narasi yang digoreng akan seperti itu. Oke, itu untuk prediksi para pemain yang akan menjadi starting 11 di laga dini hari nanti. Dan semoga para pemain yang dipilih menjadi starter bisa menciptakan banyak peluang dan bisa mengonversi menjadi sebuah gol, terutama di babak pertama. Karena ketika Manchester United bisa mencetak gol lebih awal, tentu itu nanti akan mengangkat moral, mengangkat kepercayaan diri para pemain, dan mempermudah jalan untuk meraih kemenangan di akhir babak kedua. Sekarang kita akan melihat performa di 5 pertandingan terakhir masing-masing klub. Yang pertama, kalau kita melihat Manchester United, ya dari 5 pertandingan terakhir meraih 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Nah, 2 kekalahan itu di Premier League ya teman-teman, saat melawan Brighton kalah 3-1, dan kemarin kalah dengan Crystal Palace 0-2 di kandang sendiri. 2 kekalahan itu terjadi di kandang sendiri, dan Manchester United di bawah kepelatihan Ruben Amorim sudah mengalami kekalahan sebanyak 7 di Old Trafford. Ya, 7 kalau nggak salah. 6 atau 7 gitu. Ini merupakan catatan yang buruk, karena kalau kita melihat hasil pertandingan saat bersama Ruben Amorim ini menandakan bahwa ya Old Trafford itu sebagai kandang Manchester United, sebagai rumah Manchester United, itu sudah tidak semenakutkan itu. Bahkan apa ya, kalau kita lihat kan, kita ini diacak-acak di rumah sendiri gitu loh. Ibarat ada tamu main gitu loh, rumahmu diacak-acak, dirusak barang-barangmu, kita diam saja, kita tidak bisa melawan, kita tidak memiliki wibawa. Terus tamu pulang dengan begitu saja, dengan perasaan senang sudah mengobrak-abrik rumah kita. Nah, ini kan nggak bisa dibiarkan berlarut-larut gitu loh. Masa iya di kandang tim lawan itu nggak merasa tertekan gitu loh, malah enjoy aja, bermain dengan lebih lepas, lebih leluasa. Ya, aku sih berharap di laga dini hari nanti tidak terjadi hal seperti itu. Manchester United harus tetap menunjukkan bahwa Old Trafford ini akan menjadi tempat yang sulit bagi pihak lawan, terutama Leicester City. Meskipun kalau kita lihat ya
dari sisi Leicester City pun dari 5 pertemuan terakhir dia mengalami 3 kekalahan dan 2 kemenangan. Dan beberapa kekalahan itu salah satunya ketika melawan Crystal Palace juga kalah 2-0. Tapi di kekalahan-kekalahan lain juga menurutku skor akhirnya juga cukup besar. Maka dari itu secara kepercayaan diri, secara kualitas pemain, komposisi pemain harusnya Manchester United tetap lebih unggul. Tapi apapun bisa terjadi ya teman. Karena Leicester ini kan dilatih oleh Ruud van Nistelrooy, yang mana bisa saja Ruud van Nistelrooy ini ingin melampiaskan kegagalannya untuk terus bekerja bersama Manchester United pada saat itu. Akhirnya dia lebih termotivasi untuk bisa mengalahkan Manchester United, untuk menunjukkan bahwa dia bisa lebih baik dibandingkan pelatih Manchester United saat ini dengan komposisi pemain yang berbeda. Iya nak, iya baru bangun tidur ya, nggak tidur lagi dah. Nggak didelok terus pasti merene loh, nggak didelok lucu, repot anjan delok arek cilik. Gak didelok pengen delok terus pengen ngudang. Tapi didelok pasti kok merene. Ya gak apa-apa di pintu aja ya di pintu. Dan yang terakhir, kalau kita melihat catatan head to head pertemuan antara Manchester United melawan Leicester di 5 pertemuan terakhir, sebetulnya peluangnya sangat besar ya teman-teman, karena Manchester United meraih 4 kemenangan dan 1 hasil imbang saat berhadapan dengan Leicester. Praktis Leicester tidak bisa meraih kemenangan saat bertemu dengan Manchester United. Menurutku ini modal yang sangat bagus, apalagi ya ketika bersama Ruud van Nistelrooy sebagai pelatih interim Manchester United di musim ini, itu bisa meraih kemenangan besar dengan skor akhir 5-2 di Carabao Cup kalau nggak salah. Terus di Liga Premier League juga menang 3-0. Ini kan kemenangan yang besar menurutku. Dan harusnya di laga dini hari nanti Manchester United bisa mengulangi kemenangan yang bagus juga. Tentunya dengan pelatih yang berbeda ya, tidak bersama Ruud van Nistelrooy tapi bersama Ruben Amorim. Tapi harusnya tetap bisa diraih karena materi pemainnya pun sama. Dan justru ada beberapa pemain baru yang kemungkinan besar akan mendapatkan kesempatan untuk menjalani laga debutnya bersama Manchester United. Karena pertandingan akan berlangsung di Old Trafford. Ini membahas pertandingan yang penting nak, iya. Manchester United ini nak, kelak kamu akan menjadi fansnya juga. Jadi secara tidak langsung dengan melibatkan anakku di setiap konten, ya nggak setiap konten sih, beberapa konten itu membantu kita untuk mendoktrin ya agar dia bisa menjadi fans Manchester United. Kasihan anak sekecil itu sudah didoktrin dengan klub yang jarang menang. Loh, guyu. Nah, maka dari itu ya teman-teman, aku mau ngomong apa tadi sampai lupa. Oh iya, peluang bagi pemain-pemain baru untuk menjalani laga debutnya ini cukup besar. Apalagi kedalaman squad Manchester ini juga sangat terbatas. Dan aku juga berharap pemain-pemain baru ini segera menjalani laga debutnya teman-teman ya. Mulai dari Patrick Dorgu, Eden Heaven. Kalau Eden Heaven masih cukup muda ya, 18 tahun. Tapi kalau Patrick Dorgu tidak menutup kemungkinan ya di babak kedua nanti akan menjalani laga debutnya. Entah 5 menit, entah 10 menit. Itu pasti akan dikasih kesempatan oleh Ruben Amorim. Karena pemain ini juga pemain pilihan dari Ruben Amorim. Kalau Eden Heaven selama lini pertahanan masih solid, masih tangguh, kemungkinannya masih kecil. Tapi kalau Patrick Dorgu, aku berharap dia bisa menjalani laga debutnya di pertandingan malam nanti. Oh, dini hari nanti. Apalagi kalau misalkan Manchester ini sudah menang telak 2-0 atau 3-0 di menit 70 menit atau 80 menit, Patrick Dorgu pasti akan dimasukkan untuk merasakan atmosfer aura-aura positif kemeriahan di Old Trafford itu seperti apa, rasanya meraih kemenangan di Old Trafford itu seperti apa, dan itu akan lebih apa ya, lebih
bagus lagi bagi Patrick Dorgu sebagai pemain baru Manchester United untuk apa ya, menjaga stabilitas emosionalnya, kepercayaan dirinya, eh, apa ya, untuk mempertebal lagi tekadnya sebagai pemain Manchester United, yang menandakan bahwa keputusannya untuk pindah ke Manchester United dari Lecce itu bukan keputusan yang salah. Prediksi ya 2-0, 3-0 harusnya masih bisa diraih ya, karena ini kompetisi FA Cup masih satu leg, dan biasanya kalau kompetisi-kompetisi seperti ini para pemain itu fighting spiritnya lebih bagus dibandingkan di Premier League yang masih cenderung angin-anginan. Maka dari itu skor akhir 2-0, 3-0 atau 3-1 wes itu harusnya bisa diraih. Tentunya Ruben Amorim tidak melakukan eksperimen-eksperimen yang ekstrim dan memaksimalkan pemain sesuai dengan potensinya di pos masing-masing itu. Oke, mungkin itu dulu preview pertandingan antara Manchester United melawan Leicester City di kompetisi FA Cup ronde keempat. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar, kita diskusi santai seperti biasa. Nah, sepertinya sudah agak siang ya, ini jam 6 kurang seperempat. Harus segera berangkat kerja, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.